Nah, ini kayak Sidi Ahmad Tijani itu dia makomnya di situ tuh. Ya. Makanya beliau stabil kan, nggak pernah ngomong aneh-aneh kan. Kalaupun beliau sampai ke makom yang atas, itu lidahnya nggak diambil, nggak dipinjam oleh Allah. Makanya Sidi Ahmad Tijani nggak pernah diriwayatkan beliau mengatakan anallah, ma fi jubati Allah, nggak ada kan? Aku Allah kan nggak ada pernah dia zikir begitu. Subhani mah suci aku kan nggak ada. Ada nggak? Nggak pernah. Kenapa? Karena Sidi Ahmad Tijani tidak dipinjam lisannya, atau emang tidak diriwayatkan beliau tutup rapi-rapi. Karena beliau sangat bagus mengejar syariat. Begitu juga semua imam-imam tarekat nih ya, Sidi Abdul Qadir Jilani, Abdul Hasan Syazili, Bahaudin Shah Naqsyabandi, semua mereka mengalami itu. Junaid Al-Baghdadi, Abu Yazid Al-Bustami, itu mereka, Al-Hakim At-Tirmizi, Al-Hallaj. Hallaj itu dipinjam oleh Allah lidahnya lagi di depan orang. Di depan orang, bayangin coba. Karena di depan orang, kenalah dia hukum. Hukumnya apa? Dia melanggar hukum bahut. Kalau dibawa ke alam mal-malak, masuk mahkamah beliau. Tapi secara hakikat nggak ada salahnya. Jadi secara hakikat mereka benar, tapi secara syariat Muhammadiyah mereka dianggap menyalahi adab. Tapi salah mereka? Enggak juga. Ya itu skenario Allah udah. Ya, martir juga dia, syahid juga dia di situ. Kalau antum udah paham di sini, la tukaffir al-hallaj. Jangan pernah sekali-kali merendahkan, mengkafirkan al-hallaj. Udah paham kan? Termasuk Syekh Siti Jenar. Dia juga itu ya, ilmunya kan Syekh Siti Jenar warisnya Hallaj. Sunan Kalijaga warisnya Junaid, kan mereka tuh yang dulu berhadap-hadapan. Apa kata Imam Junaid? Ente nggak bisa berhenti kecuali di mahkamah, dipotong leher ente gitu. Benar, Imam Junaid meninggal ya sekitar 10 tahun lah, langsung dieksekusi, nggak nyampe 10 tahun. Wafatnya Imam Junaid 297, oh berarti lebih. Sedangkan Hallaj 309, berapa tuh? 12 tahun ya, 12 tahun. 12 tahun lah Imam Hallaj, saya menyebut beliau imam ya. Jangan antum pakai kaidah Ibnu Taimiyah, man lam yukaffirhu fa huwa kafir. Yang tidak mengkafirkan Hallaj, yang mengkafirkan Ibnu Arabi kafir. Ya sudahlah, suka-suka ente lah buat kaidah. Kaidah itulah kaidah taghut. Memang ada di Quran. Man lam yukaffirul Hallaj fa huwa kafir, ada enggak di Quran? Dibuat-buat aja sendiri. Ya kan? Mereka buat-buat sendiri loh. Orang bertasawuf zindik, itu kan dalil-dalilan dia itu. Enggak ada kan di Quran melarang bertasawuf? Juga enggak ada di Quran nyuruh jadi sufi, nyuruh jadi salafi, nyuruh jadi syafi'i, kan enggak ada. Itu cuma manhaj aja. Dia lupa dengan itu. Ya. Yang paling lucu ya bukunya, mereka mengatakan akidah yang tauhid yang 3 ini, dengan inilah para nabi dibangkitkan. Dengan inilah para nabi berjuang fisabilillah, kata Syekh Shalih Fauzan. Berarti dia membajak nama nabi. Nah, kita nggak perlu begitu ya. Kita mengatakan ya, kita mah jauh dibandingkan nabi. Kita hanya berusaha mewarisi Nabi SAW. Nah, kalau sudah ahud, teman-teman, di atasnya kembali ke azali. Ini yang disebut inna lillahi. Itu makna dari roji'un. Kalau orang meninggal, ya dia baru nyampe di masa hidupnya, baru sampai malakut, ya dia di alam barzakh harus berusaha menyampai ya baru. Nanti di padang mahsyar dia berusaha lagi terus. Nanti masuk surga, dia nanti lagi nyari cara biar naik terus. Mumpung masih di dunia, antum bertorikot. Iya, jadi jangan di sono sehari di sini udah berapa ribu tahun di sono kan? Jangan, mumpung masih di dunia, belajarlah ilmu ma'rifatullah, bertorikot, bersanad. Ya, dulu guru saya yang Khidriyah ini nyarankan salah satu ustadz yang terkenal dengan ilmu zikir, dengan jamaah zikir, dikabarin beliau, selama ente masih hidup bertorikotlah. Dia nggak mau. Kenapa? Dia ngelihat orang bertorikot suka ngerokok. Loh, apa kaitannya ma'rifatullah dengan ngerokok? Ngerokok kan urusan fikih. Ulama ahli fikih berdebat gara-gara ada buku yang nyebutin rokok itu syirik. Tuh, itu Bahlul nggak tuh yang ngomong begitu? Antum tahu Bahlul nggak? Tahu Bahlul nggak?
Memang ada bahlul ya. Khamar di Quran, orang yang minumnya nggak disebut musyrik. Rokok nggak ada di Quran, teman-teman. Saya nggak belain orang ngerokok, saya nggak ngerokok. Antum melihat kan, aneh nggak ngerokok kan? Itu nggak ngerokok kok. Kita ngelarang murid kita ngerokok kalau bisa. Tapi guru kita ada ngerokok, pasti mereka ngerti. Kita pelajari, ternyata mereka paham. Di Quran itu tidak diharamkan. Ada nggak pengharam rokok di Quran? Kalaupun ada, pasti itu ijtihadi. Kalau hukum ijtihadi pasti zonni. Kalau ada zonni, ujung-ujungnya khilafiyah. Mau gimana lagi? Ya. Kecuali ada ya, la tashrabud dukhan fa innahu apa? Aduh, kita nggak bisa buat ayat soalnya. Udah ada, paling surat dukhon ya. Surat dukhon bukan surat rokok. Nah ini menyedihkan teman-teman. Ada orang yang bukan basic agama, nulis buku tauhid, dia masukkanlah persoalan rokok ke masalah tauhid. Kacau nggak tuh? Bahlul ente, ya. Kita boleh sebut bahlul aja deh. Ya, udah nggak, ini persoalan fikih, khilafiyah dimasukin ke bab usul. Udah langit sama bumi. Nah, inilah kekacauan umat di situ mulainya. Ya, khamar nggak pernah disebut musyrik kok. Orang rokok disebut musyrik. Ya. Nah, hati-hati. Jadi jangan-jangan antum terhalang belajar sesuatu ilmu cuma karena performan yang nggak cocok dengan mindset kita. Nah, coba tanggalkan mindset itu. Ini yang saya maksud. Tanggalkan jubah. Jubah-jubah keilmuan, jubah-jubah harakah, jubah-jubah tarekatnya. Kalau ngaji-ngaji ilmu marifat terus tanggalin itu. Nggak masuk ilmunya. Masih ngerasa dirinya alim, udah lewat udah. Nggak masuk. Nah itu maka tadi kita berdoa, ya Allah cabut rasa kibir di dalam. Ya. Sampai sekarang itu pasti ada. Kan Allah nggak langsung kabulkan. Nah, semoga pelan-pelan dengan ngaji begini, Allah buang dikit-dikit. Syukur-syukur kalau dibilang langsung. Amin. Amin. Ya, kalau dibuang langsung kan sama kayak orang ada duri di badannya, dicabut langsung kan bisa pendarahan. Nah, pelan-pelan dicabut. Nah, jadi inilah teman-teman kira-kira strata alam ma'rifatul awalim. Ya. Jadi kalau ada orang sudah bisa berkalam-kalam dengan Allah, dia dapat di alam. Nah, itulah ihsan. Ya. Yang itu nggak bisa thariqat biasa, harus thariqat rohani. Nah, makanya dalam ijma' ahlus sunnah sufi diyakini bahwa Nabiullah Khidir masih hidup. Karena beliaulah nanti yang mengajari para mursyid-mursyid itu setelah mursyid-mursyid mentok di alam Jabarut. Gitu. Kecuali Imam akhir zaman Al-Mahdi. Ya. Beliau Nabi Khidir udah kayak Qorin udah ya, Qorinani. Jadi kalam dia ya kalam Khidir, Khidir ya kalam dia gitu. Maka kalau ketemu beliau itu ya antum bisa tembus ke sana. Nah, dengan doa-doanya, dengan zikir-zikirnya, dengan izin beliau ya. Udah azan aja nih ya. Alhamdulillah rabbil alamin.